Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, salam bahagia para pemirsa UG TV di rumah. Pada hari ini kita bertemu kembali dalam UG Talk eksklusif IKN yang disiarkan dari studio F8 Kampus Universitas Gunadarma. Para pemirsa, pada hari ini kita kedatangan narasumber yang istimewa dan tentunya kita akan menyapa dari Semarang Universitas Diponegoro, Profesor Dr. Insinyur Gagu Hardiman. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Ya, terima kasih, Prof, sudah hadir bersama kami di studio UG TV pada hari ini. Dan hari ini kita akan membahas mengenai pembangunan IKN dan kesiapan kawasan penyangganya. Untuk subtema pada segmen pertama ini kita akan membahas mengenai prioritas pembangunan IKN berbasis kawasan penyangga. Selain Prof. Gagu, kita akan juga berbincang dengan Dr. Insinyur Razik Hasan MT.Ars. Beliau adalah Dekan FTSP Universitas Gunadarma. Selamat pagi, Pak Razik. Selamat pagi, Bu Irina. Ya. Selamat pagi, Prof. Gagu. Selamat pagi. Pagi, Pak Razik. Nah, selain itu kita juga mempunyai narasumber yang luar biasa nih dari Samarinda, Ibu Susana Florence Tarapanjang STMT. Beliau adalah asesor dan instruktur bidang jasa konstruksi Provinsi Kalimantan Timur. Selamat pagi, Ibu Susan. Selamat pagi Bu Irina, Prof. Gagup dan Pak Razik. Selamat pagi. Ya. Pagi. Terima kasih atas kehadiran para narasumber bersama kami di pagi hari ini. Pertama-tama kita akan ke Pak Razik dulu. Tentunya para pemirsa sudah tak asing lagi dengan Bapak Dr. Insinyur Razik Hasan MT.Ars. Beliau menamatkan S1 Arsitektur di Universitas Brawijaya. Kemudian S2-nya di ITB ya Pak Razik ya. Kemudian S3-nya di ITI Universitas Gunadarma. Nah, beliau akan memaparkan mengenai prioritas pembangunan IKN dan mengapa penting membahas kesiapan kawasan pendukung IKN ini dalam prioritas pembangunan IKN, Pak Razik. Tapi ditahan dulu sebelum Bapak menjelaskan mengenai pemaparan Bapak, kita ikuti video tapping mengenai pembangunan IKN berbasis kawasan penyangga. Silakan. Kalimantan Timur dipilih sebagai lokasi IKN Nusantara antara lain karena hal penting sebagai berikut. 1. Aksesibilitas lokasi tinggi dan dekat dengan dua kota besar di Balikpapan dan Samarinda. 2. Memiliki infrastruktur utama, jalan tol Balikpapan Samarinda dan Trans Kalimantan. 3. Bandara di Balikpapan dan Samarinda, Peti Kemas Karyangau, dan Pelabuhan Semayang di Balikpapan. 3. Bandara di Balikpapan dan Samarinda, Pelabuhan Terminal Peti Kemas Karyangau, dan Pelabuhan Semayang di Balikpapan. 4. Struktur kependudukan yang heterogen dan terbuka dengan potensi konflik rendah. Kali ini kita akan membahas tentang kesiapan kawasan penyangga IKN, yaitu Kota Balikpapan dan Samarinda, serta prioritas pengembangan SDM bidang jasa konstruksi berbasis kompetensi untuk melaksanakan pembangunan konstruksi di IKN. Dalam ekosistem tiga kota sebagai penggerak ekonomi masa depan, maka Kalimantan Timur berfungsi sebagai paru-paru dan merupakan daerah pertanian hulu dan pusat wisata alam. Kedua, Balikpapan sebagai otot merupakan simpul hilir migas dan logistik Kalimantan Timur. Ketiga, Samarinda berfungsi sebagai jantung, yaitu pusat sejarah Kalimantan Timur dengan sektor energi yang diremajakan. IKN berfungsi sebagai pusat syaraf, yaitu sebagai inti pemerintah dan pusat inovasi hijau. Menurut Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara, Bambang Susantono, proses persiapan pembangunan IKN sudah mulai dilakukan, di mana tengah dibangun akses logistik, pekerjaan pematangan tanah,
dan pembangunan bendungan Sepaku Semoy yang akan menjadi sumber penyediaan air baku bagi IKN Nusantara dan Balikpapan. Dalam prinsip pembangunan sosial dan sumber daya manusia, diperhatikan pengembangan ekonomi dan upaya peningkatan kesejahteraan yang difokuskan dengan pelibatan dan partisipasi aktif masyarakat lokal yang berkesinambungan. Pembangunan kompetensi untuk memastikan kesempatan kerja yang inklusif dan merata. Dan pelibatan tenaga kerja lokal merupakan kegiatan pemetaan karakteristik tenaga kerja lokal dan untuk meningkatkan keahlian atau membuat masyarakat di IKN dan wilayah mitra memperoleh keahlian baru. Para pemirsa Juji TV, telah kita ikuti tadi video mengenai kawasan penyangga IKN, kesiapannya mengenai pembangunan IKN. Nah, kita akan mendengarkan dari Bapak Dr. Insinyur Razik Hasan MT.Ars, mengapa pentingnya untuk membahas kesiapan kawasan pendukung IKN ini, Bapak, dalam prioritas pembangunan IKN. Monggo. Baik, Wirina, terima kasih. Seperti tadi ditayangkan dalam video ya, sudah dijelaskan bahwa IKN ini sebetulnya ketika ditetapkan dalam satu wilayah, tentunya ada pertimbangan-pertimbangan konektivitas dengan wilayah sekitarnya. Jadi ada kemampuan-kemampuan atau daya dukung yang positif yang bisa menjadi pendorong nanti bagaimana IKN berkembang. Nah, salah satu hal yang penting pertama adalah aksesibilitas lokasi yang tinggi ya, dekat dengan dua kota besar yaitu Balikpapan dan Samarinda. Tadi sudah dijelaskan juga ada beberapa sistem infrastruktur transportasi ya, ada jalan tol, kemudian ada bandara di Balikpapan dan Samarinda, ada terminal peti kemas ya di Karyangau, kemudian di Balikpapan itu ada kemudian di Samarinda itu ada Semayang gitu. Kemudian juga ada struktur kependudukan ini yang heterogen dan terbuka. Jadi ini saya kira akan menjadi unsur penting di dalam bagaimana nanti IKN dikembangkan. Sehingga adanya konflik sosial atau adanya konflik-konflik yang terjadi itu terhindar dari kondisi seperti itu. Kemudian juga ada matra pertahanan melalui laut, darat, dan udara. Ini memungkinkan di Kalimantan, khususnya di IKN. Ya. Kemudian juga kemampuan lahan yang sedang untuk konstruksi bangunan, jadi tidak terlalu sulit ya untuk dikembangkan sebagai sebuah pembangunan infrastruktur. Tapi yang paling utama tadi bahwa dijelaskan Kalimantan Timur ini merupakan kawasan hutan tropis yang akan menjadi titik tolak pembangunan. Karenanya dikenal nanti sebagai ibu kota ini sebagai forest city. Nah, ini akan menjadi tantangan dan ingin menunjukkan ke dunia bahwa IKN ini akan dirancang sedemikian rupa dengan mengedepankan konsep hijau. Jadi ini juga tantangan bagi kita sebagai perencana, baik arsitek dan planologi misalnya dan unsur-unsur yang lain seperti ahli lingkungan untuk bisa bagaimana mendorong IKN ini menjadi IKN yang adaptif terhadap kondisi lingkungan hutan. Kemudian juga ada lokasinya aman ini di Kalimantan Timur terhadap bencana, gitu. Jadi tidak ada gempa dan sebagainya. Kemudian air baku, dukungan air baku yang sangat besar. Jadi seperti yang sekarang sudah dibangun ada bendungan Sepaku yang akan menyediakan persediaan air bersih untuk IKN. Kemudian juga ada lalu lintas laut ya, LKI 2, Selat Makassar. Artinya dengan kondisi yang seperti itu, konstelasi kawasannya seperti itu, IKN ini akan didukung oleh banyak hal, terutama ada lingkungan-lingkungan kota-kota penyangga sekitarnya yang sudah maju duluan. Karena tadi diperankan ada ekosistem 3 kota sebagai penggerak ekonomi masa depan. Samarinda diibaratkan sebagai jantungnya yang akan menggerakkan sektor energi yang diremajakan.
Kemudian Balikpapan sebagai otot, sebagai simpul hilir migas dan logistik Kalimantan Timur. Nah, sementara ibu kota nanti menjadi pusat sarafnya, yang menjadi inti pemerintah dan pusat inovasi. Dan di tengah-tengahnya bahwa kondisi lingkungan IKN ini adalah Kalimantan Timur dengan pertanian hulu dan pusat wisata alam. Jadi saya kira IKN ini nanti dipandang sebagai sebuah jaringan konektivitas beberapa kota di sekitarnya, dan dia diharapkan memberi kontribusi positif terhadap pembangunan IKN ke depan. Saya kira itu, Bu Irina, dari saya. Terima kasih Pak Razik telah memaparkan mengenai prioritas pembangunan IKN dan pentingnya membahas kesiapan kawasan pendukung IKN ini. Nah, kita akan ke Prof. Gagu. Sehat, Prof? Minum dulu, Prof? Oke. Baik. Ya, sudah. Oke. Bagaimana? Baik, Prof, tadi kita sudah mendengarkan pemaparan Pak Razik, ya. Nah, bagaimana Prof pendapat Prof Gagu? Secara Prof Gagu ini sudah banyak pengalaman, sering sebelum wacana IKN ini sudah ditayangkan atau sudah dicanangkan pemerintah, Prof Gagu sudah banyak terlibat dalam proyek-proyek di Balikpapan. Nah, monggo mungkin tanggapan Prof Gagu terhadap paparan Pak Razik. Demikian, jadi dinyatakan bahwa tanah di sana tuh relatif mudah ya di Kalimantan, dibanding mungkin daerah-daerah yang gambut ya, seperti di Banjarmasin, Kuala Kapuas, Pontianak. Namun demikian perlu diperhatikan karena jauh dari Gunung Kinibalu, sehingga sumber-sumber seperti pasir, batu itu masih harus didatangkan dari Palu, Sulawesi. Itu untuk pembangunan yang prinsip ya di daerah IKN ini. Nah, tentu saja dibawanya dengan ferry ya. Nah, ini makanya bagaimana kesiapan pelabuhan-pelabuhan yang di Balikpapan? Ya, misalnya Semayang itu tadi, Karyanggol, itu kan harus ditingkatkan ya, terutama yang bisa masuk lebih jauh lagi lewat Teluk Balikpapan. Oh iya, baik. Itu satu ya. Yang kedua juga tadi mengingat kalau daerah pendukung ini kan luasnya ya 256.000 hektar ya, ditambah yang laut kira-kira 58.000 hektar. Ya, dengan Muara Jawa dan Muara Semboja itu. Itu kan perlu juga seluas itu didukung oleh daerah penyangga. Penyangganya itu kan Samarinda, Balikpapan, Tenggarong. Nah, bagaimana itu istilahnya nanti pendayagunaan peningkatan dari daerah penyangga ini untuk mendukung proses awal dari pembangunan IKN. Karena IKN-nya kan masih hutan. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof Gagu. Nah, kita ke Ibu Susan. Ibu Susan, halo. Kami ingin menanyakan. Bu Irina. Iya, Bu Susan. Kami ingin menanyakan tanggapan Ibu Susan mengenai kesiapan kawasan Samarinda, Ibu. Sebagai kawasan pendukung IKN, bagaimana potensi dan kesiapan Samarinda ini, Bu? Baik, terima kasih Bu Irina, Prof Gagu dan Pak Razik. Terkait pemaparan Pak Razik, mungkin saya memberikan ulasan sedikit ya Bu Irina tentang Kota Samarinda sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur sendiri. Tentu kita ketahui bahwa mempunyai infrastruktur pendukung juga, yaitu ada Bandara Internasional APT Pranoto yang kapasitas penumpang sejumlah 1,5 juta penumpang per tahun. Kemudian ada pelabuhan Peti Kemas Palaran Samarinda dengan luas kurang lebih 4,4 hektar, dan ada juga jalan tol Balsam. Mungkin Pak Razik atau Bu Irina kalau sudah sering ke Balikpapan Samarinda udah melewatinya itu, yaitu sepanjang 99,35 km, jaraknya 100 km ke ibu kota negara. Ada untuk kesiapan SDM-nya sendiri Bu Irina, kita sendiri di Samarinda mempunyai 24 universitas, di mana ada 4
perguruan tinggi yang mensupport khususnya untuk penyiapan SDM konstruksi ya. Misalnya ada Universitas Muda Warman, kemudian Untak 1945 Samarinda, Politeknik Negeri Samarinda, dan UMKT yang kemarin kami juga untuk menyikapi adanya pembangunan IKN, kami juga udah melaksanakan pelatihan yang diselenggarakan oleh UPR Provinsi Bidang Konstruksi, yaitu mulai dari jenjang muda, yaitu jenjang muda untuk SKK muda. Ya, mungkin itu sementara dari saya, Bu Irina, terima kasih. Bu Susan, mohon maaf Pak Razik, bisa di mute Pak Razik, mohon maaf. Pak Razik bisa di-mute sejenak, ya. Ya. Ya, Bu, silakan. Pak Razik bisa di-mute sebentar, Bapak, mohon maaf. Ya, baik. Untuk saya menambahkan sedikit. Ya, silakan Ibu Susan dilanjutkan. Ya. Terima kasih. Terkait dengan rantai pasok material dan peralatan berat untuk mendukung pembangunan IKN seperti material semen, besi, dan beton, semua itu udah ada juga. Mungkin perlu support dari wilayah-wilayah terdekat. Kemudian ada alat berat juga, ada dump truck dan sebagainya. Nah, hal ini tentu kalau ada akan membuat efisiensi biaya dan tenaga bila dibandingkan harus didatangkan dari luar. Mungkin kira-kira itu bentuk support dari kota penyangga Samarinda, Bu Irina. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Susana Florence Tarapanjang atas pemaparan tanggapannya atas pemaparan Pak Razik. Dan Bapak Ibu, kita telah sampai di penghujung segmen pertama, tapi boleh saya izin untuk sedikit merangkum dari wacana yang telah kita bahas dalam segmen pertama ini, yaitu bahwa dengan adanya prioritas pembangunan IKN saat ini, kita melihat dukungan dari Kota Balikpapan, Samarinda itu sangat penting karena keduanya merupakan kota yang sudah eksis selama ini dan diharapkan menjadi jantung dan juga otot dari 3 ekosistem kota sebagai ekosistem dengan kota ibu kota negara Nusantara ini, yang kita akan menjadi suatu etalase kota dunia, yang kita harapkan menjadi etalase kota dunia. Dan IKN Nusantara ini juga diharapkan menjadi pusat syaraf dari Kalimantan Timur sebagai pusat paru-paru dunia. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita nanti akan kembali ke segmen kedua yang akan membahas khususnya mengenai potensi dan kesiapan Kota Balikpapan sebagai kawasan penyangga IKN. Nah, tentunya para pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda berikut ini yang akan kita ikuti sejenak bersama. Silakan. Lestarikan buah salad mudah diperam, dimakan kelak, dibuang sayang. Subuh dan sanak etam kumpulkan untuk menyambut wisatawan. Buah terong di gangan nyaman, cukup lanak, tolong panggangkan.
buah salak mudah diperam, dimakan kelak, dibuang sayang. Kemudian sanak etam kumpulkan untuk menyambut wisatawan. Buah terong di gangan nyaman, cukup lanak, tolong panggangkan. Museum Tenggarong mula warman, yop den sanak etam kenangakan. Buah salak mudah diperam, dimakan kelak, dibuang sayang. Sepupu den sanak etam kumpulkan untuk menyambut wisatawan. Sepupu den sanak etam kumpulkan untuk menyambut wisatawan. Para pemirsa UJ TV, kembali bersama kami di UJ Talks eksklusif IKN seri 27 yang membahas mengenai pembangunan IKN dan kesiapan kawasan penyangganya. Pada hari ini para pemirsa, kita kedatangan narasumber dari Universitas Diponegoro, Profesor Dr. Insinyur Gaguk Hardiman yang telah hadir bersama kami di sini di studio. Selain Ibu Susana Florence Tarapanjang, STMT yang telah hadir secara online bersama Bapak Dr. Insinyur Razik Hasan MT Ars, Dekan Fakultas Teknik Sipil Universitas Gunadarma. Para pemirsa, tadi kita telah mengikuti lagu yang cukup menyenangkan ya, lagu tradisional yang mengingatkan kita akan masa kecil kita ya, Buah Bolok. Nah, mungkin Bu Susan ini, Bu Susan udah jadi orang Samarinda ya, Bu Susan ya. Tahu nggak Bu Susan tuh Buah Bolok apa nih? Nah, itulah saya sampai hari ini saya belum tahu Buah Bolok itu apa, Bu. Oh iya, harus ya, cari Bu, tahu berarti saya ya Bu Irina ya, ketinggalan informasi ya. Enggak apa-apa Bu, kita selalu menayangkan lagu-lagu tradisional Bu, karena memang kita untuk selalu mengingat ya. Untuk mengingat dan akan datang kita akan menjadikan itu pelestarian bagi generasi mendatang, tentunya supaya tidak lupa dengan alam yang asli, buah-buah yang langka dan seterusnya. Nah itu sebagai selingan kita akan menjadi penyegar dari pembicaraan kita pagi ini ya Bu Susan ya. Nah baik Bu Susan, kita kembali. Terima kasih Bu Susan. Kita kembali ke Prof. Gaguk. Prof. Gaguk akan membahas mengenai kesiapan potensi Balikpapan sebagai kota pendukung IKN. Dan sebelumnya akan saya bacakan singkat CV dari beliau, yaitu Profesor Dr. Insinyur Gaguk Hardiman. Beliau lahir di Madiun sebetulnya Bapak Ibu ya. Dan beliau adalah guru besar arsitektur Fakultas Teknik Undip Universitas Diponegoro. Beliau menamatkan S1-nya di arsitektur teknik Fakultas Teknik Undip dan menamatkan S2 dan S3 beliau di Jerman di Fakultas Arsitektur dan Perencanaan Kota Universitas Stuttgart di Jerman. Tentunya banyak sekali pengalaman beliau dalam hal penelitian dan juga pengabdian masyarakat. Tentunya tidak bisa kami sebutkan satu persatu di sini. Yang jelas beliau ini sudah aktif
sebelum adanya wacana IKN, beliau telah banyak terlibat dalam proyek-proyek di IKN yang sebelumnya adalah di Samarinda dan Balikpapan. Beliau terlibat dalam perancangan jalan freeway Balikpapan Samarinda Kaltim pada tahun 2004, para pemirsa. Jadi itu yang sekarang menjadi basic dari jalan tol ya, Prof ya, jalan tol Trans Kalimantan Timur Balikpapan Samarinda. Kemudian beliau juga pernah menangani sebagai posisi tim leader dalam studi kawasan strategis nasional perbatasan Kalimantan Timur. Nah, sebagian sekarang menjadi Kalimantan Utara. Beliau juga menjadi tim leader dari perencanaan kawasan pusat pemerintahan di Desa Sekambing Bontang dengan pemberi tugas Bapeda Bontang, Kalimantan Timur. Beliau juga terlibat dalam perencanaan detail teknis Perumnas di lokasi Rawa Indah, Samarinda. Dan beliau juga terlibat dalam posisi proyek landscape arsitektur di tata ruang PT Pupuk Kaltim Bontang dengan Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Universitas Diponegoro. Nah, untuk tidak berlama-lama kita kembali ke Prof Gagu. Mungkin Prof Gagu bisa menjelaskan, Prof, ya, mengenai potensi dan kesiapan Balikpapan ini sebagai kawasan pendukung IKN. Monggo, Prof. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Dan pemirsa yang terhormat di rumah. Nah, seperti tadi diutarakan bahwa Balikpapan ini merupakan otot dari pembangunan ibu kota negara ini. Tadi disebutkan kalau jantungnya itu adalah Samarinda. Kemudian tadi disebutkan syaraf dan paru-parunya itu adalah di IKN-nya sendiri. Nah, sebagai otot Samarinda itu jelas bahwa itu adalah konotasi dari kekuatan. Yang kekuatan itu adalah kekuatan yang ada, yang sudah dimiliki. Ya, kita tahu semua dari Rencana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1922 ini yang mengatur ibu kota negara ini, itu sudah diturunkan. Ada peraturan presiden nomor 63 juga tahun 2022. Di situ di semua peraturan itu nama Balikpapan itu disebut 101 kali. Jadi itu perlu sekali. Apalagi kita lihat bahwa potensi ini Balikpapan ini ya juga Samarinda, Tenggarong, Penajam Pasir Utara, terutama Balikpapan ini sangat strategis sekali, terutama untuk mendukung misi atau prinsip 3 tujuan dari IKN itu. Jadi adalah pelestarian lingkungan yang berkelanjutan, kemudian masalah sosial dan ekonomi. Ini bagaimana Balikpapan itu harus bisa mendukung. Nah, kaitannya dengan cita-cita bahwa IKN ini punya karakteristik sendiri dibanding dengan misalnya di Malaysia, itu ya. Ya. Itu juga di ibu kotanya yang di Malaysia itu kan beda. Kita itu nanti nuansanya adalah hutan. Nah, ini yang mungkin di dunia ini baru ini. Nah, Forest City ya, Prof? Forest City ini di dunia ini baru ada ini satu ini. Nah, Balikpapan yang sekarang juga masih banyak penghijauan itu harus aware, harus sadar, mempersiapkan aturan tata ruangnya supaya ruang terbuka hijau itu tetap terjamin juga ruang birunya. Jadi jangan nanti mengulang kesalahan-kesalahan pada beberapa tempat yang sudah ada di DKI. Ya. Beberapa tempat maksud saya ya, tidak semuanya. Ya. Itu jangan terjadi di Balikpapan. Ya. Nah, kemudian juga sebagai otot tadi juga bagaimana Balikpapan ini bisa mendukung itu dengan pengembangan misalnya pemenuhan perumahan, permukiman, apartemen. Ya karena pasti adalah limpahan dari
kebutuhan perumahan itu dari daerah IKN, pengembangan IKN yang luasnya 250.000 hektar. Ditambah laut 58.000 hektar. Loh, itu kan luas sekali, kalau dibangun perumahan semua kan cukup. Nah, ini hanya pertanyaan ya. Ya tidak, karena prinsip pengembangan nanti di IKN itu forest city, jadi nggak terus padat itu enggak. Yeah. Jadi ya kota-kota di sekitarnya pun harus membantu di situ. Nah ini karena cita-cita ini kan tahun 2024 itu yang sudah penting-penting kan harus terbangun. Ini 2022. Yeah. Praktis sudah mau selesai. Tinggal 2023, 2024 itu sudah diharapkan oleh termasuk otoritas sekarang ya, Pak Bambang Susantono itu. Iya, betul. Itu sudah mencanangkan 2024 itu tidak lama. Apa yang dibangun? Ya tentu saja prasarana jalan terutama. Itu memang sudah ada ya. Balsam itu Balikpapan Samarinda. Kemudian dari Simpang Semboja juga sudah ada ke Sepaku. Kemudian dari Samarinda lewat nanti Teluk. Dari Balikpapan lewat Teluk Balikpapan juga naik. Dari Penajam Pasir Utara belum lagi. Itu harus disiapkan dulu. Nah sehingga cita-cita tahun 2024 itu bagaimana membangun prasarana inti air bersih yang sekarang ada di Bendungan Semoy itu. Sepaku Semoy. Sepaku Semoy ya, artinya Semoy di Sepaku ya. Sepaku itu ya di Penajam Pasir Utara ya. Masuknya. Karena kawasan yang baru ini pengembangan IKN ini kan menggunakan lokasi Penajam Pasir Utara dan sedikit Tenggarong. Ya. Nah ini sudah harus jadi itu. Ya. Betul. Listrik. Untuk misalnya juga infrastruktur lainnya termasuk komunikasi, informasi. Nah itu terus mixed use bangunan harus ada perumahan, belum lagi pusat pemerintahannya itu yang paling penting. Kalau pusat pemerintahan 2024 ini ya harusnya diutamakan. Nah inilah peran kota-kota penyangga di luar Bedugul ya, penyangga. Penyangga ini yang paling penting memang dalam yang saya ketahui itu 3 itu yang sudah memang berkembang adalah Tenggarong, Samarinda, Balikpapan. Balikpapan sekali lagi sebagai otot kekuatan ya Pak? Iya, kekuatan. Ya, kekuatan itu memang. Nah, pariwisata bagaimana? Nah, pariwisata ini agak-agak penting karena begini. Tadi Pak Rasyik menyebutkan multi etnis di daerah Kalimantan Timur itu. Bahkan kalau kita paham, masyarakat Bugis itu di Bontang itu menjadi yang justru malah lokalnya, karena yang mengembangkan laut itu Bugis. Dayaknya di gunung. Tapi itu kan sama. Itu di Bontang ya. Kalau di Balikpapan ini ada Jawa, ada semua dari seluruh Indonesia. Madura, Bugis, Sumatera, semua. Namun kita ingat, Balikpapan ini dari pariwisata itu mewakili Kalimantan. Kalau IKN bukan, mewakili Indonesia. Jadi IKN tidak boleh atau tidak seharusnya hanya budaya Dayak. Betul. Tapi nasional. Tapi kalau Balikpapan boleh. Ya, jadi kalau orang mendarat ke Sepinggan, itu kalau yang Pelabuhan Lama kan sudah jelas. Luarnya pun corak Kalimantan. Yang baru pun luarnya modern. Kalau kita masuk, ya penuh ornamen-ornamen Kalimantan. Itu betul, enggak masalah. Jadi bagaimana nanti dari segi pariwisata ini bisa menjadi wajah dari Kalimantan. Pembangunan hotel-hotelnya ya mungkin harus dikembangkan, industri kreatif dari daerah ini juga yang sifatnya Dayak ya. Kalimantan ini juga harus. Nanti kalau sudah masuk IKN Indonesia. Betul. Ya ini perlu sekali. Bahkan mungkin dunia ya Prof ya, kalau IKN ya. Jadi selain etalase nasional, IKN itu diharapkan menjadi kota dunia ya Prof? Betul. Iya. Pendidikannya pun tingkat dunia. Iya, betul. Nah ini makanya semuanya tingkat dunia. Tapi tingkat dunia itu kan nggak bisa membalik tangan saja. Iya, perlu proses ya proses. Prof? Nah selama proses itulah daerah-daerah penyangga tadi, penyangga yang ring 1
mendukung. Penyangga ring 2 ada enggak? Pasti banyak. Banjarmasin, Semarang, semua akan dukung. Seluruh Indonesia akan mendukung ya. Betul. Dengan potensi yang dimiliki, karena IKN itu adalah Nusantara Nasional Indonesia. Jadi yang dimaksud tadi penyangga itu kan penyangga yang dekat. Ya, pendukung ya, Prof. Iya, bukan berarti nanti Makassar tidak berfungsi. Banyak juga fungsinya. Seperti tadi Bu Susan bilang, material-material yang diperlukan, semen misalnya dari Sulawesi, ya didatangkan. Namanya pasir dan batu saja, mungkin banyak yang belum paham ya. Kalimantan Timur itu mendatangkan dari Palu, Sulawesi, pasir naik perahu. Karena di sana nggak ada pasir. Ya di Bontang itu pernah ada pembangunan trotoar. Pemborongnya masuk penjara. Sebabnya pasirnya diganti pasir laut. Nggak boleh ya, Prof ya. Mungkin ini, Prof. Tadi kan Prof menyebutkan mengenai ekonomi kreatif ya, Prof ya. Ini contohnya, Prof. Saya sudah pakai. Jadi kembali ke ini, Prof. Ekonomi kreatif. Tadi di Balikpapan yang akan mewakili wajah Kalimantan Timur mungkin ya, Prof. Karena kalau IKN-nya sendiri kan mewakili wajah Indonesia ke tingkat dunia. Jadi Balikpapannya bisa diharapkan menjadi wajah Kalimantan Timur sebelum masuk ke IKN. Begitu ya, Prof ya. Begitu. Nah, kalau tentang bangunannya bagaimana, Prof? Wajah bangunannya. Sebagai representasi ya bangunan di sana itu dan juga keseniannya itu harus mempresentasikan Kalimantan. Termasuk bahan bangunannya, kayu besi, mungkin sirap di Jawa sudah nggak ada, mungkin di sana masih boleh. Malah orang, ada atap dari kayu ya. Itu karena itu kan hanya bisa dibuat dari kayu besi dari Kalimantan. Ya, jadi representasi itulah yang harus ditunjukkan itu. Dipertahankan. Ya. Sangat penting itu ya. Terus juga prasarana pendukung tadi, Pelabuhan Semayang, Karianggu, nah, kemudian juga airport tadi sudah Sepinggan dan sebagainya, meskipun ada juga airport baru di Samarinda. Samarinda baru sekarang, Prof. IKT Pranoto namanya. Aji Pangeran Tumenggung Pranoto. Namanya kok nama Jawa? Ya itu kan sekedar nama saja. Beliau itu orang Kutai itu. Keturunan Kertanegara. Karena dulu memang ada hubungan ya di Nusantara ini. Raja-raja Nusantara. Jadi, ya, Prof. Disingkatnya IKT Pranoto airportnya. Betul, Prof. Ya, itu juga. Tapi yang paling dekat tetap Sepinggan. Sepinggan itu kan langsung ya Balikpapan itu langsung berbatasan dengan batas selatannya Teluk Balikpapan. IKN. Betul, Prof. Paling dekat itu. Kalau mengenai bangunan-bangunan lain bagaimana, Prof, di sana? Mungkin ada bangunan-bangunan pemerintahan atau rumah sakit atau apa? Yang sekarang ada itu, kalau kita ke Samarinda dan Balikpapan itu, memang banyak bangunan pemerintah yang menggunakan arsitektur tradisional atau regionalisme. Itu tidak ada salahnya digabungkan dengan arsitektur-arsitektur baru. Kan bisa. Jadi tetap ada karakter-karakter lokal. Karena karakter lokal itu kalau dari arsitektur bukan hanya fisik tampilan saja. Tapi juga karakter yang tak nampak. Jadi kebiasaan, budaya, bahkan ornamen-ornamen pun boleh ditampilkan di bangunan modern. Nah itu tinggal keahlian dari arsiteknya. Ada yang nampak, ya, ada yang tidak nampak, intangible dan sebagainya. Itu harus diperhatikan. Kemudian untuk ini, Prof, kita kan untuk prinsip kota IKN itu kan ada smart city juga, Prof. Selain forest city dan sustainable city, ada smart city. Ini bagaimana kesiapan Balikpapan, Prof, untuk mendukung smart city ini? Kalau dibanding dengan Singapura, ya, itu memang beda ya. Dibanding dengan ibu kota di Malaysia yang baru itu beda. Kalau di sana memang smart city itu artinya sebetulnya itu semuanya sudah digital. Ya, kita aja sudah smart loh untuk kesehatan. Saya naik kereta api saja di Jakarta
sudah langsung ditulis vaksin ketiga. Vaksinasi, iya, aplikasi nggak usah ditanya lagi. Iya betul, Bro. Ya itu smart. Kalau smart city itu berkaitan bagaimana nantinya dengan cita-cita IKN itu bertaraf internasional. Iya. Itu semuanya sudah bisa dipantau dalam satu ruang pemantau. Jadi istilahnya intelligent city, smart city. Itu kalau zaman sekarang memang sudah sangat memungkinkan. Jadi semuanya terpantau. Sekarang saja Semarang juga untuk mengetahui orang itu melanggar peraturan kan sudah terorganisir dengan smart. Betul. Nggak seperti dulu disemprit sama polisi, Bapak melanggar kan enggak. Sekarang langsung dikirimi. Iya, itu nanti di segala bidangnya. Oleh karena itulah itu bahwa orang-orang yang nanti diperlukan itu juga yang menguasai teknologi tersebut. Itu diminta untuk ya sebagai kota yang paling dekat, Balikpapan harus mempersiapkan diri. Betul. Ya, harus mempersiapkan diri sehingga nanti bisa malahan mengirim tenaga-tenaga yang ahli itu, expertnya untuk ke IKN. Iya. Nah, tentunya ini kita tadi pada pembahasan SDM tadi ya, Prof ya. Tadi dijelaskan oleh Prof bahwa di Balikpapan sudah mempunyai potensi yang cukup tinggi dan mendukung untuk potensi SDM ini. Iya, SDM. Jadi Balikpapan itu kan hanya kota nelayan ya. Tapi pada tahun 1893 itu ditemukan tambang minyak. Itu sehingga berkembang sekarang. Sekarang ya? ada Aramco, ada apa. Nah, otomatis itu sudah banyak orang-orang yang berkualitas tinggi. Oh iya. Baik, Prof. Kita lihat sejenak, Prof. VT dari Balikpapan, Prof. Oke. Tadi untuk mendukung dari penjelasan Prof. Gago tadi. Monggo silakan. Balikpapan secara eksplisit disebut setidaknya 101 kali dalam dokumen rencana induk IKN. Itu menunjukkan posisi strategis Balikpapan dalam tahapan pembangunan IKN yang secara rinci tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang perincian rencana induk Ibu Kota Nusantara. Perpres tersebut merupakan peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Dulu, sekitar abad 19, Balikpapan merupakan perkampungan nelayan di pesisir pantai. Pasca ditemukannya tambang minyak, Balikpapan berkembang pesat. Waktu pengeboran sumur minyak pertama kali pada tanggal 10 Februari 1897 dijadikan hari jadi kota yang dijuluki sebagai kota minyak ini. Bentang alam Balikpapan secara umum berbukit-bukit dengan ketinggian tidak lebih dari 100 meter dari permukaan laut. Wilayah datar yang relatif lebih sempit berada di daerah aliran sungai-sungai kecil serta di pesisir pantai, baik di sisi Selat Makassar di sebelah timur maupun Teluk Balikpapan di sebelah selatan kota. Kota Balikpapan berbatasan langsung dengan wilayah IKN di sebelah selatan. Perbatasannya ada di Kecamatan Balikpapan Barat, Kecamatan Balikpapan Utara, dan Kecamatan Balikpapan Timur dan Teluk Balikpapan. Kini, Balikpapan sudah menjadi salah satu kota besar di luar Pulau Jawa. Luas wilayahnya sekitar 503 km persegi dengan jumlah penduduk lebih dari 700.000 pada tahun 2021. Peran Balikpapan akan semakin penting dan strategis dengan agenda pembangunan Ibu Kota Nusantara. Visi Ibu Kota Nusantara akan digerakkan melalui strategi kerjasama 3 kota yang kokoh antara Ibu Kota Nusantara, Balikpapan, dan Samarinda yang membentuk pertama, segitiga pembangunan ekonomi yang saling melengkapi. Kedua, strategi pengembangan daerah mitra sebagai bagian dari super hub ekonomi. Serta ketiga,
strategi peningkatan keterkaitan ekonomi dan rantai pasok antar super hub ekonomi ibu kota negara dengan wilayah lain di Indonesia. Para pemirsa UJ TV, kembali bersama kami di UJ Talk eksklusif IKN seri 27 yang pada hari ini membahas mengenai pembangunan IKN dan kesiapan kawasan penyangga. Tadi telah kita saksikan bersama VT atau video mengenai Balikpapan dengan segala potensi dan tentunya untuk kedepannya menjadi otot dari pembangunan IKN. Nah, kita akan ke Ibu Susan. Ibu Susan, halo, masih dengan kami. Ibu Susan. Masih stay di sini. Ya, baik, Ibu Susan, kami ingin mendengarkan tanggapan Ibu mengenai paparan dari Prof. Gagu tadi, Bu. Mungkin apakah kesiapan Samarinda atau kaitannya dengan SDM tadi. Secara sepintas sebelum nanti kita masuk ke segmen ketiga. Monggo, Ibu Susan. Halo Bu Irina, terima kasih Bu Irina. Prof. Gagup, terima kasih pemaparannya. Mungkin saya hanya menambahkan saja buat apa yang disampaikan oleh Prof. Gagup bahwa untuk Balikpapan sendiri sebagai pintu gerbangnya masuknya ke Provinsi Kalimantan Timur sekaligus yang paling dekat ya titiknya dengan IKN sendiri. Tadi saya sempat menyimak apa yang disampaikan oleh Prof. Gagup bahwa kita jangan mengulangi apa yang sudah terjadi di DKI, yaitu terjadi polusi dan sebagainya. Nah, tentunya Balikpapan sendiri di tahun 2018 itu pernah meraih sebagai kota layak huni versi salah satu asosiasi profesi IAP, yaitu sebagai MLCI ya kalau saya nggak salah, Most Livable City Index, yaitu sebagai kota yang layak huni. Semoga nanti pada saat pembangunan IKN berlangsung dan tentunya akan datang banyak masa melalui Balikpapan akan menuju ke IKN sendiri, sehingga mungkin Balikpapan masih bisa tetap dipertahankan atau bisa mempertahankan prestasi tersebut, yaitu dengan tetap memperhatikan mungkin ruang terbuka hijau, kemudian langit biru gitu ya Prof. Gaguk ya. Nah, untuk kesiapan SDM sendiri kan ada beberapa universitas perguruan tinggi yang udah ada di Balikpapan, tetapi mungkin kami belum untuk penataan landscape-nya sendiri Bu Irina, belum ada jurusan yang untuk landscape ya. Jadi paling nggak mungkin anak-anak yang pergi sekolah ke luar Pulau Kalimantan yang akan membawa kembali ilmunya ke Samarinda, Balikpapan dan kota-kota penyangga di sekitar IKN yang akan kembali membangun daerahnya sendiri. Oleh karena itu mungkin ini juga peluang ya buat perguruan-perguruan tinggi untuk bisa membuka prodi-prodi yang berhubungan dengan landscape dan jurusan-jurusan lain yang mensupport apa yang menjadi pembahasan Prof. Gagup tadi, yaitu ruang hijau yang berkelanjutan. Mungkin itu tambahan dari saya Bu Irina. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Susan atas tanggapannya. Mungkin kita akan menghubungi Pak Razik. Halo Pak Razik, sudah bergabung kembali bersama kami di sini. Pak Razik, halo. Baik, terima kasih Bu Irina. Ya, terima kasih. Pak Razik. Bagaimana dengan tanggapan Bapak mengenai pemaparan dari Prof. Gagup tadi Pak? Monggo Pak Razik. Ya, saya kira sudah banyak ya yang disampaikan Prof. Gagup terkait dengan bagaimana kesiapan Balikpapan menghadapi rencana pengembangan IKN nantinya. Ya tentunya akan terjadi satu dukungan timbal balik. IKN akan butuh Balikpapan, Balikpapan juga akan menjadi berkembang dengan adanya IKN, itu pasti akan saling tarik-menarik, akan saling dukung-mendukung atau tarik-menarik juga. Ya. Nah, salah satu hal penting tadi sempat disampaikan adanya budaya setempat yang perlu dilestarikan. Nah, Prof. Gagup tadi menyampaikan bahwa kalau budaya Balikpapan cocoknya di Balikpapan. Nah, ini memang menariknya di situ karena memang konsep IKN itu salah satunya adalah selain yang pertama adalah IKN ini akan menjadi kota yang paling berkelanjutan di dunia. Itu narasi yang di state di dalam Undang-Undang nomor
3 tahun 2022. Jadi IKN akan menjadi kota paling berkelanjutan di dunia. Ini karena melihat kondisi existing Kalimantan Timur sebagai hutan, ya, hutan hujan tropis yang besar. Kemudian yang kedua adalah simbol identitas bangsa Indonesia. Jadi di sini adalah adanya kebinekaan. Nah, tentunya tadi dukungan budaya setempat, Balikpapan, Samarinda, dan juga mungkin nanti adalah dukungan budaya-budaya seluruh Indonesia. Karena memang kenyataannya itu ada banyak hal yang terjadi. Seperti misalnya kemarin di Samarinda, itu di Kampung Tenon di Samarinda, itu ada satu bangunan yang justru itu adalah gabungan arsitektur Bugis, Tenggarong, dan Samarinda gitu. Artinya di sini sudah terjadi cikal bakal kolaborasi secara budaya. Menarik. Nah, ini penting untuk nanti menjadi titik tolak perencanaan di IKN ke depan. Jadi IKN akan menjadi simbol identitas bangsa Indonesia, sehingga nanti seluruh elemen-elemen budaya bisa dihadirkan di IKN. Kemudian yang ketiga adalah IKN sebagai penggerak ekonomi Indonesia masa depan. Nah, kita tahu Balikpapan merupakan satu kawasan baru yang berbasis industri. Industri berarti di sini ada satu industri migas yang sangat besar, yang tentunya juga akan mendorong terciptanya jalinan ekonomi. Gitu. Jadi dia akan mensupport IKN. Bisa jadi nanti ke depan itu masyarakat Balikpapan mendekat ke IKN atau IKN mendekat ke Balikpapan. Jadi ini saya kira yang akan menjadi menjadi basis kita di dalam perencanaan IKN dengan memperhatikan daerah-daerah penyangga terutama Balikpapan dan Samarinda. Artinya bahwa pengaruh kawasan penyangga itu sangat penting dan sangat berpengaruh terhadap bagaimana IKN ke depan akan dikembangkan. Saya kira itu Bu Irina yang bisa saya tambahkan karena tadi sudah banyak sekali disampaikan oleh Prof. Baik, terima kasih Pak Razik atas tanggapannya. Mungkin Prof. Gagu ada yang ingin ditambahkan, Prof, dari Pak Razik tadi? Ya, ada tanggapan kembali? Benar, itu sangat menarik sekali dari Pak Razik tadi. Jadi bagaimana simbiosis mutualistis itu dari area-area yang ada, baik itu adalah IKN, Balikpapan, Samarinda, Tenggarong, dan Penajam Pasir Utara itu yang dekat ya. Itu justru saling menguntungkan, saling mencapai, saling memenuhi kebutuhan masing-masing, tapi tidak bersaing dengan negatif. Simbiose mutualisme ya. Jadi tidak menimbulkan friksi, tapi bagaimana saling supaya menjadi kondusif secara positif dengan mengembangkan karakter masing-masing. Tadi saya sebutkan baru masalah ornamen budaya. Itu sudah jelas. Dari kalau IKN itu selayaknya tidak hanya satu budaya meskipun itu di Kalimantan. Betul. Bukan budaya Kalimantan saja, tapi nasional dan juga jadi internasional. Kota internasional. Etalase. Etalase itu sangat betul dari Pak Razik. Nah, Balikpapan Samarinda boleh Kalimantan. Merepresentasikan Kalimantan Timur. Iya, kalau Bali kan di Bali. Betul. Nusa Tenggara. Jogja, Jawa. Lah kalau Kalimantan ya Balikpapan sama Samarinda. Betul. Meskipun juga di situ sudah ada kolaborasi katanya tadi. Di Citra Niaga waktu itu yang dijelaskan. Samarinda itu Citra Niaga. Betul. Itu ada monumen yang sudah gabungan Bugis. Boleh, tapi kan tetap Kalimantannya menonjol. Kalau kita di Citra Niaga itu yang dijual ya topi-topi seperti ibu pakai yang seperti saya pakai ya Pak ya. Itu jadi bagus sekali dari Pak Razik yang saya garis bawahi itu tadi. Terima kasih itu dulu. Terima kasih. Kalau mengenai Bu Susan tadi, Prof, Bu Susan mengungkapkan tentang kesiapan SDM tadi. Oh iya, itu tadi. Kalau keseluruhan itu hanya tahun 2002 sampai 2024. Itu 240.000. Juga nggak mungkin kan, itu kan dari daerah sendiri. Itu pasti ada dari Jawa, Sumatera, dari Sulawesi. Dari Papua, Nusa Tenggara, semuanya nggak bisa saya sebut satu-satu Indonesia. Tapi yang memenuhi kualifikasi. Betul. Karena ini kan kota internasional. Betul. Smart city. Nanti kalau orang jadi ada yang teknologinya harus tinggi. Kualifikasinya tinggi itu pastilah orang-orang yang pengalaman.
Ada Kemudian standar, ada juga tenaga kerja yang ya itu memang macam-macam. Tadi sudah dari Busan menjelaskan kesiapan hanya 7.000 dari berarti lokal. perlu Kurangnya kan masih banyak. Percepatan ya, Prof. 200, nah 240.000 itu kalau datang ke sana itu kan macam-macam, ada yang ngurusi listrik, air, ada yang ngurusi jalan, ada yang gedung, wah macam-macam. Ini proyek luar biasa karena apa? Menurut Pak Bambang Susantono itu tahun 2024 itu sudah harus pindah selesai. itu. Iya. Betul. Nah itulah makanya jangan semuanya langsung dikerjakan, harus selektif sekali mana yang perlu. Prioritas. Mana yang bisa menggunakan potensi dari daerah penyangga tadi. Ya baik, Prof. Mungkin kita akan bahas lagi nanti di segmen ketiga, Prof. Kita jeda sejenak. Terima kasih. Sebelum ke segmen ketiga, para pemirsa jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali ke segmen ketiga setelah jeda berikut ini. Silakan. Malole,
Para pemirsa UG TV, masih bersama saya Irina Midlawani sebagai host dalam UG Talk eksklusif IKN seri 27 tanggal 19 September 2022. Tema kita pada hari ini adalah persiapan kawasan pendukung IKN dalam mendukung pembangunan IKN. Dan pada segmen ketiga ini kita akan membahas khususnya mengenai penyiapan SDM dalam mendukung pembangunan IKN berbasis kompetensi dalam bidang jasa konstruksi. Nah, para pemirsa, pada subtema ketiga ini kita telah bergabung dengan kita Ibu Susana Florence Tarapanjang STMT. Beliau adalah instruktur dan asesor bidang jasa konstruksi Provinsi Kalimantan Timur. Ibu Susan, halo, apa kabar? Kembali ke segmen 3, kita bertemu kembali Bu Susan. Halo Bu Irina, selamat pagi Prof. Galuh dan Pak Rasik. Ya. Terima kasih. Nah, Ibu Susan ini berasal dari NTT ternyata. Jadi mungkin para pemirsa bertanya-tanya, kita kan pembahasannya tadi Samarinda, Balikpapan, kok tiba-tiba ada lagu Bolele Bu ya? Oh, ternyata Bu Susan ini lahirnya di Okabiti, Nusa Tenggara Timur, para pemirsa. Saya juga belum pernah ke sana. Itu di mana ya Bu Susan ya? Kayaknya menarik sekali nih Nusa Tenggara Timur ya. Tetapi beliau ini sudah lama jadi orang Samarinda. Beliau menamatkan pendidikan S1-nya di Teknik Arsitektur Universitas 17 Agustus 45 Samarinda pada tahun 2013 dan menamatkan S2-nya sama di Magister Teknik Manajemen Konstruksi di Institut Teknologi Nasional ITN Malang dan tamat pada tahun 2017. Beliau ini sebenarnya dosen di Untak Samarinda, tetapi beliau lebih dikenal sebagai asesor dan instruktur karena beliau memiliki sertifikat pelatih atau trainer of trainer dari jasa konstruksi oleh Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum. Juga beliau memiliki sertifikat keahlian arsitek ahli madya. Kemudian beliau juga instruktur atau narasumber bidang gedung dan Balai Pelatihan Konstruksi Wilayah 3 Banjarmasin dan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur. Wah, nah ini kita langsung ke Bu Susan ini. Bagaimana Bu, bisa dijelaskan Ibu mengenai penyiapan SDM dalam mendukung pembangunan IKN berbasis kompetensi bidang jasa konstruksi? Silakan Ibu Susan. Baik, terima kasih Bu Irina, host kita, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dari Jogja. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi buat Prof. Galuh dan Pak Dr. Rasik. Kita bertemu kembali ya, walaupun berbeda tempat. Kita bercerita pada kesempatan ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada UG Universitas Gunadarma Televisi yang telah mengundang saya untuk sharing bercerita tentang bagaimana kesiapan kota-kota penyangga khususnya Samarinda dan kota-kota terdekat daripada titik IKN dalam mengambil peluang di bidang konstruksi. Nah, Bu Irina, Prof. Galuh serta Pak Risik dan pemirsa dimanapun berada, mungkin saya sedikit kasih ulasan bahwa sesuai dengan untuk mendukung infrastruktur di ibu kota negara sendiri, sesuai dengan arahan daripada Dirjen Bina Konstruksi, implementasi daripada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang ibu kota negara tentunya menyatakan bahwa dalam pembangunannya IKN sendiri perlu mengikut sertakan tenaga lokal setempat sebagai pelaku utama pembangunan, sehingga perlu adanya pemberdayaan. Jangan kita mengikut sertakan sedangkan kita tidak membekali dengan sosialisasi maupun peningkatan kapasitas SDM di kota penyangga dan wilayah sekitarnya. Oleh karena itu, saya bercerita sedikit tentang bagaimana kesiapan kami dari Samarinda sendiri ya Bu Irina. Samarinda sendiri melalui PUPR, Bina Konstruksi Provinsi Kalimantan Timur, sudah melakukan pelatihan dan sertifikasi melalui LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi yang sudah terlisensi atau terakreditasi oleh BNSP, yaitu PT Ataki Konstruksi Indonesia dan P3SM.
dan akan menyusul tentunya LSP yang lain yang sedang dalam proses. Nah, adapun kegiatan-kegiatan kita itu yang pertama dari Samarinda sendiri, bahwa kemarin di bulan Juni itu ada pelatihan SKK, Sertifikat Kompetensi Kerja untuk ahli jenjang muda, jenjang 7 ya, dulu masih disebut dengan SKA muda ya. Kalau sekarang sudah SKK mulai dari jenjang 1 sampai dengan jenjang 9. Kemarin dari PUPR Bina Konstruksi Provinsi Kaltim sendiri mengadakan pelatihan itu untuk ahli muda jalan. Untuk ahli muda jalan itu ada 2 kelas, yaitu masing-masing kelas terdiri dari 40 peserta. Di situ dilakukan sertifikasi juga sekaligus oleh LSP yang terakreditasi, yaitu PT Ataki Konstruksi Indonesia. Disusul kemarin di bulan Agustus, kalau saya nggak salah, itu juga ada pelatihan untuk SDA, sumber daya air untuk ahli muda, yang difasilitasi oleh PUPR Bina Konstruksi Provinsi Kaltim sendiri. Itu mengadakan pelatihan yang sama juga dan sekaligus untuk sertifikasi. Nah, para peserta sendiri ada dari alumni-alumni universitas yang ada, perguruan tinggi yang ada Fakultas Teknik di Kota Samarinda, Balikpapan dan sekitarnya ikut berpartisipasi. Kemudian Politeknik sendiri juga, nah dari balai wilayah 5 tadi ya Bu Irina ya, dulu masih balai wilayah 3, tetapi sekarang udah balai wilayah 5 Banjarmasin. Itu juga mengadakan pemberdayaan yang saya udah kirim-kirim kemarin fotonya. Itu kami langsung di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Di situ ada 4 kecamatan, yaitu dari kecamatan Sepaku yang paling dekat dengan titik 0 IKN, kemudian ada kecamatan Penajam, ada kecamatan Penajam dan Waru serta Babulu. Itu juga kami mengadakan pelatihan dan pembukaannya itu dilakukan di Bendungan Sepaku Semoi. Mohon maaf, Ibu Susan. Ibu Susan, mohon maaf. Ya, Pak. Saya akan memanggil Pak Razik. Pak Razik, mohon ditutup Pak Razik untuk ini apa? Tadi mic-nya masuk Pak. Ya, kita kembali ke Bu Susan ya Pak Razik ya. Mohon di mute dulu Pak Razik ya. Mohon dilanjutkan. Mohon maaf Bu Susan, silakan. Gak apa-apa Bu, ya. Baik, saya sedikit merinci ya, supaya paling nggak ada gambaran berapa banyak sih peserta atau alumni-alumni maupun tenaga vokasi yang udah mulai menyiapkan skillnya mereka. Nah, dari peserta tenaga terampil sendiri berasal dari mahasiswa, yaitu dari Fakultas Teknik Universitas 17 Agustus, kemudian dari Mula Warman dan Politeknik Negeri Samarinda. Di situ diadakan pelatihan untuk terampil. Untuk kelas terampil ada juga untuk aplikasi, budi informasi modeling, kemudian ada untuk pelaksana jalan dan pelaksana bangunan gedung. Itu mereka akan mendapat SKK untuk tenaga terampil yang akan mungkin bisa dipakai di IKN nanti. Nah, untuk pelatihan itu dibagi 2, yaitu untuk dibagi terampil dan ahli. Jadi terampil tadi yang kami sudah lakukan kemarin di Kabupaten PPU itu mulai dari pekerjaan bangunan gedung umum ya Ibu ya, bangunan gedung umum itu ada sekitar 5 chapter ya, mulai dari pondasi, kemudian ada plesteran, pasangan bata, dan pekerjaan cat untuk finishingnya, karena tentu semuanya itu akan mereka implementasikan nanti di proyek konstruksi building di IKN sendiri. Nah, mungkin saya bercerita sedikit bahwa tenaga-tenaga yang hadir di peserta pelatihan sendiri di situ ada juga yang pernah bekerja yang punya lahan sawit, kemudian ada pernah bekerja di tambang sekitarnya. Pertama sih sempat setelah berdiskusi sama LPJKN, sama Bapak Ketua kemarin sempat kita diskusi, beliau nanya bagaimana kemarin kondisi di lapangan, gimana antusias peserta. Saya bilang luar biasa Bapak, ya memang kadang kita melatih, tantangannya kalau melatih orang dewasa itu karena berbagai problem, tetapi ini luar biasa kompaknya dan mereka sangat haus akan ilmu. Dan pelatihan itu kita mulai dari tanggal 22 sampai dengan tanggal 3 September itu untuk uji sertifikasinya, dan mereka sangat luar biasa semangatnya, haus akan ilmu, dan itu menambah semangat kami. Saya sebagai, kebetulan saya ditempatkan di Kecamatan Sepaku. Sebenarnya ada beberapa instruktur dari nasional maupun dari akademisi maupun dari praktisi. Saya berada ditempatkan di Sepaku itu bersama dengan Pak Amin Jainullah. Beliau juga
kebetulan sudah sangat berpengalaman membawa tukang-tukang Indonesia untuk menjadi juara kompetisi di luar negeri, termasuk di Brasil. Jadi saya rasa apa yang kita ajarkan di lapangan semoga bisa dipakai dan bermanfaat buat mereka. Kemudian saya cerita sedikit bahwa tentunya kita mengadakan pelatihan itu harus sesuai dengan SKKNI dan skema sertifikasi. Jadi apa itu SKKNI? Yaitu Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, yaitu di dalamnya terdapat skill, knowledge, dan attitude. Nah, saya bercerita sedikit bagaimana kita melatih untuk tukang level 1 kemarin, Bu, SKK level 1 yang akan diterbitkan buat mereka. Di situ kan banyak sekali karakter-karakter di mana kalau mereka bekerja kan akan panas, hujan, jadi emosi psikologisnya sangat berpengaruh. Jadi mungkin bagaimana kita instruktur bisa menjadi teman berdiskusi untuk mereka, para asesor juga bagaimana bisa menggali potensi dalam diri mereka. Karena saya lihat di lapangan di kelas, kalau untuk kita memberikan materi begitu, kadang mereka udah merasa seperti jenuh, makanya kita perlu memberikan ice breaking. Ini saya menceritakan pengalaman. Kemudian kalau di lapangan saya lihat kompetensi dirinya benar-benar luar biasa di situ, karena ternyata mereka juga banyak yang sudah terlibat di proyek-proyek. Nah, itu tentunya nanti bisa naikkan di level dari tukang bisa jadi ke mandor sesuai dengan prasyarat. Misalnya kalau mandor ada prasyaratnya kalau di skema kompetensi kerja nasional Indonesia. Jadi untuk saat ini tadi Mbak juga menanyakan, saya menjawab pertanyaan Mbak itu bahwa kemarin yang hadir di acara pembukaan itu sendiri di Bendungan Sepaku Semoy, dari Kecamatan Sepaku itu ada 121 orang yang hadir, kemudian dari Penajam 100 orang, dari Babulu dan Waru sekitar 270 orang, jadi sekitar 500-an, dan 317 orang itu melalui daring. Jadi serentak dilakukan dan pembukaannya di situ. Mungkin itu dari saya, Bu Irina. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan teman-teman dimanapun berada bisa mengikuti apa yang saya paparkan tentang penyiapan SDM konstruksi, khususnya di Kota Penyangga. Terima kasih, Ibu. Terima kasih Ibu Susan tadi telah menjelaskan mengenai penyiapan SDM ini. Dan para pemirsa, mari kita ikuti VT berikut ini mengenai penyiapan SDM berbasis kompetensi bidang jasa konstruksi dalam video berikut ini. Silakan. Dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Negara sesuai dengan arahan Direktur Jenderal Bina Konstruksi sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, maka dalam pembangunannya perlu mengikutsertakan peran masyarakat setempat sebagai pelaku utama pembangunan. Sehingga diperlukan adanya dukungan pemberdayaan bidang konstruksi pada masyarakat setempat. Sehubungan dengan hal tersebut, Balai Jasa Konstruksi Wilayah 5 Banjarmasin melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat jasa konstruksi berupa pelatihan dan sertifikasi untuk tenaga terampil dan tenaga pertukangan. Hal itu dilaksanakan sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan 3 September 2022. Peserta tenaga terampil berasal dari mahasiswa Fakultas Teknik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Universitas Mula Warman Samarinda, dan Politeknik Negeri Samarinda. Peserta tenaga pertukangan berasal dari para tukang di wilayah Kecamatan Sepaku dan Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Pasir Utara yang berada di sekitar wilayah IKN. Pelatihan tenaga terampil terdiri dari 4 kelas, yaitu 1. Pelaksana lapangan pekerjaan jalan di Kampus Untak 1945 Samarinda. 2. Pelaksana lapangan pekerjaan gedung di Kampus Untak 1945 Samarinda.
3. Pelaksana lapangan juru ukur di Politeknik Negeri Samarinda. 4. Perencanaan Building Information Modeling atau BIM di kampus Universitas Mula Warman Samarinda. Peserta pada masing-masing kelas berjumlah 40 orang mahasiswa dan untuk masing-masing jenis pelatihan yang berasal dari ketiga universitas tersebut di atas. Instruktur berasal dari tenaga praktisi pemerintah pusat, BUMN Kementerian PUPR, dan tenaga praktisi pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Pembekalan materi teori dilakukan selama 8 hari. Sedangkan praktek dilakukan selama 3 hari, berupa penyelesaian studi kasus sesuai jenis pelatihan di mana peserta dibagi dalam kelompok studi kasus. Kemudian, peserta akan mempresentasikan dan mendiskusikan penyempurnaan tugas masing-masing. Asesmen dilakukan untuk mendapatkan sertifikat keterampilan, dilakukan selama 1 hari oleh LSP P3SM atau Pusat Pembinaan Pelatihan dan Sertifikasi Mandiri Provinsi Kalimantan Timur. Penutupan pelatihan dan sertifikasi dilakukan pada hari terakhir tanggal 3 September 2022 bertempat di pelataran Bendungan Sepaku Semoy, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, yang berjarak 6 km dari IKN Nusantara. Para pemirsa yang berbahagia, kita hampir sampai di penghujung acara Yuji Talk eksklusif IKN pada hari ini. Tetapi sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini, perkenankan saya untuk menanyakan closing statement dari masing-masing narasumber. Mungkin Prof. Gagu bisa memberikan closing statement mengenai bagaimana tantangan dan harapan untuk pengembangan SDM berbasis kompetensi jasa konstruksi ini di pembangunan IKN. Ya, terima kasih karena penekanan dari diskusi ini adalah peran dari Samarinda dan Balikpapan. Ya. Tentu saja kota-kota tersebut harus proaktif, ya, tidak hanya sebagai penonton. Ya. Karena perhelatan besar ini adalah persis di dekatnya, ya, itu saja. Dan tentu harus mengambil peran yang positif tadi dengan mempersiapkan tenaga, ya, mempersiapkan diri apa yang bisa nanti disumbangkan, terutama tadi adanya hotel-hotel, perumahan dan sebagainya. Itu kan bisa nanti selama masih proses itu kan didaya gunakan. Betul. Ya. Nah, banyak yang datang ke IKN untuk membangun, ya, mereka kan juga perlu membutuhkan ya. Jadi ada hiburan, ya, ada akomodasi, ya, transportasi, ya, konsumsi, ya, itu kan ini untuk mendukung, ya, pelatihan tadi ya, Prof, ya, mendukung. Iya, semuanya kan, ya, semuanya kan disiapkan. SDM, ya. Jadi pelatih SDM itu kan sumber daya manusia, ya, juga pembangunan itu yang dikirim ke sana. Ya. SDM-nya sendiri yang melayani hotel dan sebagainya itu harus ditingkatkan juga. Betul ya, Prof. Ya. Karena ini nanti perhelatan ini kan internasional ini. Ya, ya. Nggak main-main ini. Ya, terima kasih. Terima kasih Prof. Gagu atas closing statement-nya. Mungkin 1 menit boleh Pak Razik? 1 menit saja Pak Razik. Closing statement Pak Razik, monggo. Masih bergabung dengan kami. Terima kasih, ya, Bu Irina. Saya kira IKN ini merupakan satu momen besar. Satu momen besar yang akan menjadi penggerak kawasan. Gitu. Bisa kita bayangkan ibu kota itu adalah titik pusat dari sebuah negara. Gitu. Tentunya dengan adanya pemindahan IKN di satu titik ini akan mendorong pertumbuhan di sekitarnya. Dia akan menjadi magnet. Gitu. Nah, untuk itu daerah-daerah penyangga seperti yang disampaikan Prof. Gagu perlu mengambil peran, dan tentunya juga pemerintah dalam ini bisa menjadikan kawasan penyangga itu juga bisa berpartisipasi di dalam pengembangan IKN ke depan. Sehingga tadi tidak jadi penonton saja, gitu. Ya, tapi paling tidak ini akan menjadi momen besar, magnet besar yang menjadi taruhan yang sangat bergengsi ya bagi Indonesia, ya, untuk menciptakan sebuah kota dengan
gagasan yang baru. Baik. Saya kira itu dari saya, Irina. Yeah. Terima kasih Pak Razik. Mungkin 1 menit dari Ibu Susan, closing statement terakhir Ibu. Baik, terima kasih Bu Irina. Saya setuju dengan apa statement dari Prof. Gaguk dan Pak Razik bahwa itu harapan yang sama. Oleh karena itu makanya tantangannya apa? Tantangannya untuk kita individu-individu yang berada di situ, kita tentunya harus memperkuat kapasitas diri kita dengan mengambil peluang-peluang yang ada. Kemudian jangan kaget kalau sampai nanti banyak yang berdatangan. Justru mungkin SDM yang berdatangan kita bisa saling belajar, saling berdiskusi untuk menyambut Indonesia maju. Itu saja dari saya. Terima kasih Bu Irina. Terima kasih Ibu Susan. Nah, para pemirsa UJ TV, kita telah sampai pada akhir dari acara UJ Talk eksklusif IKN pada hari ini. Kami sebagai host, saya Irina Mildawani, mengucapkan terima kasih kepada para pemirsa yang telah melalui hari ini dengan kebersamaan bersama kami. Dan juga para narasumber, Prof. Gaguk yang telah hadir di studio, dan Bu Susan dan Pak Razik yang telah hadir secara daring. Kami mohon maaf apabila dalam menyampaikan acara ini ada kekurangan, dan tentunya para pemirsa jangan lupa selalu bergabung dengan UJ Talk eksklusif IKN pada setiap Senin jam 8.30 sampai 10. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain kesempatan dengan acara yang lebih menarik lagi. Assalamualaikum. Sampai jumpa.